Tapi peminat UIN Malang menurun dari pilihan 1 dan 2 turun. Anda ini pasti pilihan kedua atau pilihan ketiga. Nggak ada yang pilihan 1. Ngaku aja, nggak apa-apa. Nggak ada yang pilihan 1. Saya masuk UIN pilihan pertama, Pak. Hebat kalau ada. Tapi sejak saya megang data penerimaan mahasiswa baru dari dulu pertama kali saya mulai masuk UIN dan saya langsung pegang database ya, database-nya penerimaan mahasiswa baru. Saya tahu peminatnya siapa siapa. Peminat 1 malah tidak ada dulu. Waktu dimasukkan ke SNMPTN tidak ada peminat 1, yang ada pilihan kedua atau ketiga. Dan pilihan ketiga paling banyak. Sekarang pun iya kalau dibagi paling banyak. Kalau mandiri baru pilihan dia makuin kan mandiri. Nah, kalau apa PTKIN juga itu kan dulu diisi boleh dari apa jurusan non agama sama agama. Sekarang jurusan agama aja yang masuk apa namanya SBMP PTKIN jurusan agama. Nah, kalau jurusan agama itu pun juga bersaing dengan kalau misalkan ada dekat dari Tulungagung, kalau rumahnya Tulungagung, pilihannya ke Tulungagung. Kalau seandainya datanya bagus, itu ada skripsi-skripsi analisis karena saya pegang data, itu banyak itu apa namanya skripsi, ada 3 atau 4 bimbingan saya yang berkaitan dengan penerimaan masa baru. Jadi dianalisis. Jadi anak Tulungagung misalkan itu tidak memilih UIN Malang. Mereka memilih universitas yang paling dekat. Misalkan Kediri. Ya mereka memilih Kediri walaupun jurusan di UIN akreditasinya tinggi, misalkan mereka pilih jarak terdekat. Itu memang perilaku mahasiswa. Ternyata saya teliti mereka lebih suka ke yang lebih dekat karena ya memang masalah transport, masalah penginapan, masalah biaya, maka milih yang dekat. Tidak memilih kualitas gitu ya. Misalkan milih UIN Malang karena bagus, sedikit sekali kecil persentasenya kecil. Ya kalau mau dilihat datanya nangis itu ya, ada datanya itu saya olah datanya. Jadi walaupun kampus UIN Malang termasuk kalau saya teliti lagi dari 58 Pak Said kan panitia pusat ya. Jadi tahu, tapi sekarang sudah berhenti ganti yang muda-muda, yang tua-tua sudah tidak jadi panitia. Itu ya, UIN Malang masih yang terbaik. Misalkan begini, ditentukan passing grade-nya 500. Soalnya passing grade-nya kalau menjawab semua benar itu nilainya 1000 katakan. Maka ditentukan passing grade-nya 500. Kalau tidak 500 tidak diterima. Ini kan ya sistemnya. Kalau enggak 500, minimal 500. Tapi sebetulnya itu hanya angka patokan. Karena apa? Kalau ditetapkan passing grade 500, ada berapa perguruan tinggi yang tidak dapat mahasiswa? Bisa bayangkan enggak? Jadi kalau misalkan passing grade nasional SPMB PTKIN ditentukan 500, nah, yang ujian udah 100.000 gitu ya. Nilainya itu di bawah passing grade, yang nggak ada yang masuk, repot diturunkan passing grade-nya dari 300 jadi berapa, terserah. Jadi terserah masuk ada perguruan tinggi yang diterima atau jurusan di UIN Malang itu ada yang
Dulu ya, sekarang masih masih bagus. Dulu itu ada yang daftar berapa terima semua. Di kampus lain juga gitu, diterima semua. Di UIN Surabaya misalkan, diterima semua. Karena pendaftarnya yang kuotanya 100, yang daftar 80. Kalau diterapkan passing grade itu hanya diterima 30. Nah, bangku kosongnya misalkan 100 tadi ya, 100 ya, yang daftar 80 diterima semua. Kalau pasang passing grade 500, maka yang dapat hanya 30 mahasiswa. Melompong bangku 70. Itu banyak kalau mau di data saya rilis misalkan Gempar tuh. Ya, kalau Anda mau saya rilis, misalkan itu saya rilis itu hampir rahasia negara ini. Cuman saya sampaikan aja. Wah, gimana anunya kualitas UIN Malang? Yaitu diterima semua atau passing grade-nya diturunkan. Jadi misalkan yang masuk yang daftar 120 misalkan, yang diterima 100, ya diterima semua 100. Untungnya passing grade-nya masih masuk 400-an berapa paling tinggi. Masih mending, lumayan. Ya, masih mending. Nah, jadi passing grade itu hanya menentukan bahwa kemampuannya berapa. Saya tahu ini kemampuannya anak TI, kemampuannya anak kalau kedokteran tinggi, masih tinggi, kedokteran UIN Malang masih tinggi. Itu pun juga pilihan kedua. Fakultas kedokterannya UIN pilihan kedua. Fakultas kedokteran satunya UB, kedua baru UIN. Jadi walaupun kedokterannya UIN bukan jadi pilihan pertama. Nah, bersaing dengan nanti Trunojoyo nanti mana? Apakah orang Madura mau tetap milih ke Madura atau ke Malang misalkan? Atau ke UNER misalkan yang pintar-pintar itu. Karena saya tahu ada beberapa mahasiswa dari Bangkalan, dari Pamekasan yang nilainya bagus, ya itu pilihan satu ada. Jadi Fakultas Ekonomi saya kenal ada Fakultas Bahasa Inggris, dia selesaikan S3-nya sampai ke luar negeri, ya dapat beasiswa. Ternyata saya kenal namanya apa namanya anaknya itu. Jadi waktu masuk UIN Malang memang pilihan satunya. Jadi ya, tadi kan ada pilihan dua memang ya. Tapi ada yang pilihan satu bahasa Inggris UIN Malang. Saya tanya kenapa? Karena akreditasinya A, Pak. Loh kok nggak yang lain-lain? Ya, waktu itu belum kampusnya juga belum unggul ya, masih akreditasinya B, tapi bahasa Inggris dapat A akreditasinya pertama itu. Dari di kalangan UIN-UIN lain itu yang dapat akreditasi pertama adalah UIN Malang dapat A. Dan mahasiswa ini milih dari Bangkalan. Bangkalan jangan kalah, jadi dikira enggak gitu ya. Dari Bangkalan saya datang ke SMA-nya, SMA 1 Bangkalan. Jadi dia tertarik oleh uraian saya, ya oleh uraian saya untuk masuk UIN Malang saya sampaikan. Ternyata memang dia tertarik, dan berkembang. Jadi gini, motivasi kalau pilihan pertama itu berkembang. Kalau Anda sekarang masuk UIN Malang karena pilihan kedua, ketiga, mesti agak berbeda dengan mahasiswa yang menjadikan pilihan satu. Semangatnya belajar beda. Itu secara psikologinya gitu. Tapi jangan dijadikan patokan. Kalau sudah tahu ya terima ya iya gitu loh. Nah, yang di Trunojoyo saya lihat semangat mereka semangat ada gitu loh. Jadi di sudut-sudut tertentu, di tempat-tempat sepi, di tempat pohon-pohon rindang, pada belajar tuh. Mbak buka buku pada belajar, buka laptop pada belajar. Di UIN tak amati nyangkruk nanggone Malik Plaza cuman guyon. Nanggone cangkruk, nanggone Fakultas Saintek kantinnya guyon gitu ya.
Wis gak ada yang dibicarakan selain guyon, Mobile Legend kah atau apa gitu. Nggak ada yang membahas tugas atau apa atau kuliah atau membaca buku. Nggak ada. Di selasar-selasar ya duduk nyangkruk guyon gitu ya. Nah di situ kelihatan akademis gitu loh. Saya heran apakah mereka dari luar. Kalau ada yang logat memang saya tanya logatnya logat Madura, ada yang bukan logat Madura berarti dia bukan dari situ. Jadi besar sekali kampusnya itu ya. Fasilitasnya juga bagus. Fasilitasnya juga bagus. Kalau nanti bisa ditandingi oleh UIN Kampus 3. Tapi UIN Kampus 3 cukup juga nggak bagus amat gitu. Jadi laboratorium untuk semester 1 mahasiswa semester 1 itu diboyong meja kursi yang tahun 2004, reot-reot kursinya, komputernya juga ketinggalan zaman, ya lab pemrograman 1 diboyong ke kampus 3. Gedungnya bagus, isinya enggak bagus. Ibaratnya sangkarnya sangkar emas, burungnya burung emprit gitu ya dalamnya. Mahasiswanya juga jadi burung emprit gitu ya. Wah, repot, makanya semangat yang semangat. Kita masuk dikasih fasilitas mewah, tapi masih males-malesan. Ya mikirlah, mikir. Kalau mau buka-bukaan data boleh, tapi nggak di dalam forum ya. Di luar forum, Pak, saya mau lihat datanya, Pak. Ayo, boleh, tapi nggak boleh di dalam forum. Nanti saya kena pasal oleh kampus-kampus karena membuka rahasia negara. Tapi kalau misalkan person to person atau kelompok, Pak, ingin tahu, Pak, UIN Malang kayak apa, Pak. Saya masih punya datanya. Masih punya datanya. Dan UIN Malang tahun 2017 mencetak rekor semua di atas passing grade nasional. Keren. Tapi setelah itu saya nggak tahu 2018 eh saya masih tetap sih, masih tetap pegang sih. Sorry. Tapi yang 2017 memang saya minta datanya. 2017 atau 18 ya lupa saya. Setelah itu COVID masih saya nggak pegang tapi ikut terlibat tapi nggak pegang datanya. Gitu aja. Itu semua jurusan masuk passing grade. Paham ya? Masuk passing grade. Jadi misalkan jurusan PAI misalkan, yang daftar, yang buka kelas 8 kelas misalkan. Yang daftar katakan 1.000. Maka yang masuk itu memang passing grade-nya itu. Berarti apa? Selisihnya. Berarti yang gede-gede tersingkir itu. Nah, yang paling gila lagi, ya, waktu itu belum ada kedokteran. Farmasi itu waktu itu menerima 5 dari SBMPTN waktu itu ya. Karena waktu itu menerima hanya sedikit 20 atau 30 gitu. 20 masih awal. Nah, dari 5 pendaftar yang diterima, yang lainnya kan nanti dibagi mandiri macam-macam ya. Nah, waktu itu yang dari SBMPTN saya terima, itu 5 orang. Sorry, dari mandiri. Dari mandiri kuotanya 5, sorry. Mandiri kuotanya 5. Waktu itu dari jurusan farmasi. 5 yang diterima, daftarlah ini. Berapa orang, milihan pilihan, nggak tahu pilihan pertama kedua ya. Pokoknya dia daftar di farmasi. Nomor 5 dan 6, nomor 5 dan 6 nilainya terpaut 0,01. Terpaut 0,01 saja. Bayangkan. Jadi mungkin dia hanya salah satu soal saja di sekian banyak soal tersingkir dia. Nah, seandainya dia daftar di TI itu ranking 10. Bisa bayangkan kalau seandainya yang tadi nomor 6 ranking 6 di fakultas yang masuk di apa namanya jurusan farmasi atau prodi farmasi tidak diterima kan dia.
karena dengan nomor 5 itu selisih 0,1. Tapi kalau seandainya dia daftar di TI, dia masuk 10 besar. Berarti nggak ada apa-apanya ini anak TI sama anak farmasi sebetulnya gitu. Nah sekarang antara TI dan arsitek, saya nggak lihat karena yang baru saya nggak pegang datanya ya. Elektro macam-macam. Arsitek dengan TI terakhir itu unggul arsitek daripada TI. Dulu TI nilainya gede, gede-gede. Yang masuk TI nilainya gede-gede. Tapi kemudian kalah dengan nilainya atau passing grade-nya arsitek. Berarti yang masuk arsitek memang sudah bagus. Nah, kenapa? Nah, karena dari stressor tadi bahwa lulusan arsitek itu bisa kerja dengan baik dan cepat masa tunggu kerjanya. Karena memang menerima masa nggak banyak-banyak, begitu lulus keluar diserap. Masanya 6 bulan. Jadi setelah lulus hanya butuh waktu 6 bulan, paling lama dia bisa bekerja. Tapi TI panjang. Lulus, enggak Pak, yang nggak bekerja itu freelance Pak. Ya, terserah lah. Nggak tahu juga datanya, traces tadinya bahwa TI itu sudah jenuh. Karena apa? Karena tidak mendalami perannya. Anda tidak mendalami perannya. Maksud TI gak iso keluar, gak iso coding. Banyak itu bimbingan saya, Pak, saya bimbingan Pak Said ya. Kenapa kamu milih Pak Said? Kalau Pak Said itu skripsinya nggak banyak codingnya Pak, atau ada yang nggak pakai coding Pak. Ya ada memang yang nggak pakai coding. Jadi milih Pak Said karena nggak ada codingnya. Tapi penilaiannya tinggi loh ya. Ya jungkir balik ada yang 2 tahun baru selesai nyari datanya lama sama aja. Kalau yang coding ya paling 3 bulan selesai. Tapi ke saya bisa ada yang setahun, ada yang 6 bulan. Tapi jangan nakut-nakuti ya. Karena kalau kalau mau yang seperti itu nyari datanya harus yang kompleks gitu. Ya mau yang mana Anda? Mau yang model apa gitu ya. Tapi nggak ada takuti loh ya. Nanti takut kok kuliah atau anu, bimbingan pasien itu bagi yang rajin, yang males ya bisa setahun, 2 tahun ya. Mana ini yang saya cari mainan game aja atau nggak tahu Pak, menghilang Pak dari kampus. Tapi kan lihat kan kebetulan apa ini walinya siapa dia? Walinya sini. Coba dicek. Loh aktif bayar terus ini. Waduh, kemudian tanya kenapa? Begitu semester 14 baru kerja kenapa? Males, Pak. Saya apa namanya kena game, Pak. Waduh, soro ini. Jadi kesehariannya dia itu main game aja dari pagi sampai malam sampai apa main game aja. Ya push ranknya dia mau ditinggikan dia. Apa ini dikejar-kejar gitu. Perlulah kuliah ya kuliah gitu loh ya. Main ya main tetap nggak apa-apa untuk hiburan, selingan, untuk refreshing. Tapi kuliahnya tetap bisa selesai 6 bulan kalau bimbingannya. Ya kalau bimbingan yang bagus-bagus yang kebimbingan saya 6 bulan selesai. Ya tepat waktu. Jadi mulai proposal terus skripsi selesai karena apa komunikasi dan Pak Said nggak batasi kapan saja bisa ketemu Pak Said ya. Pak Said sulit dicari kampus. Oh, siapa bilang? Nanti ada yang ngomong gitu tak jitak kepalanya nanti. Oh nanti hari ini Pak mau konek, ya konek aja kalau apalagi pakai pakai Zoom malah benar. Pakai Zoom, ya hari udah buka kamu yang nggak siap malah. Jadi ada beberapa yang nggak siap. Sudah saya kasih fasilitas itu yang namanya Ewo pakai Ewo atau apa enggak langsung aja pakai Zoom. Ya harus nggak misalkan nggak tampak wajah nggak apa-apa, pokoknya kalau suara dan
pekerjaannya apa. Ya, oke, itu pengantar saya ya. Jadi Trojoyo sudah makin tinggi, Win makin tinggi, persaingannya makin, aduh saya kadang-kadang ngeri gitu ya. Perguruan tinggi juga bersaing. Oke, saya lanjut sekarang mulai tugas. Tugas juga gitu. Dari sekian banyak yang mengumpulkan 23, saya tutup gitu. Saya tutup tempat pengumpulannya. Ya, nanti tahu yang males sama yang nggak males biarin. Nggak usah ngumpulkan yang kosong ya berkosong nilainya wis. Nggak saya kasih kesempatan saya buka tanpa alasan apapun. Wis nggak ada alasan Pak, ini Pak, itu Pak. Wis nggak ada alasan. Ya, ini nggak tahu ini ada yang dua ngumpulkan dua ini apa maksudnya saya ini ada yang satu sama dua nggak apa-apa saya terima dua-duanya. Kalau lihat sini hanya 23 ini 22 kalau dihitung ini satu ya 23. Mau review sebentar nggak sampai setengah jam sudah selesai kirim. Yang dibaca tugasnya terus dikirim gitu kan, baca tugasnya dikirim gitu. Oke, hari ini apa membahas yang saya nggak masuk kemarin gitu ya. Nah, Pak Said ini pakai teknik ini namanya. Ya, saya terangkan juga ada hubungannya juga dengan yang Pak Said ke Trunojoyo. Jadi mata kuliah hari ini ada kasih lunak penentuan harga perangkat lunak atau estimasi boleh ya. Menentukan estimasi software cost estimation kalau bahasa Inggrisnya software cost estimasi yes. Estimasi memperkirakan perkiraan penentuan atau perkiraan harga perangkat lunak. Saya menggunakan lens lens database lens itu ya seperti hanya Scopus atau Scholar Scholar Google gitu ya. Tapi bisa kita lacak namanya. Ketika saya menggunakan kata kunci pencarian, nah, kata kunci pencariannya adalah seperti ini. Saya nggak pakai slide ya, saya besarkan aja. Nah, gini, software pricing or software pricing strategy or, jadi pakai or semua ya. Jadi ini boleh tanda petik berarti bisa ini, bisa ini, bisa ini, bisa ini. Sebenarnya kata kuncinya masih banyak ya, masih banyak. Ya. Tapi berhubungan dengan software engineering atau kalau nggak berhubungan, jadi ini tahu ya, logikanya tahu ya. Pencarian tuh sedetail ini kalau mencari artikel nggak kata kunci satu cari itu enggak. Dari sekian banyak, ini kan dalam kurung ya, dalam kurung. Nah, software pricing or ini kalau ada kata-kata ini tapi berhubungan dengan software engineering. Jadi kalau SaaS pricing tapi ada hubungannya dengan software engineering di kata kuncinya atau software development. Jadi boleh ini atau boleh tentang jadi SaaS pricing yang ada hubungannya dengan information system. Misalkan berarti software business model ada hubungannya di digital platform. Nggak bisa ya cara membuat search string. Search stringnya panjang. Masih bisa panjang ini saya ambil sebagian. Ternyata setelah saya ambil sebagian itu terjaring 454. Jadi kata kunci yang tadi itu kemudian saya ambil yang jurnal saja. Ini dokumen tipenya ya. Sebentar. Ya, nanti aja ini. Nah, jadi filternya di, diganti. Ya, filternya diganti. Itu value user kok lama ini. Macet. Kalau sudah macet gini ya. Eh. Nah, ketemu habis gitu kemudian setelah tahu datanya 454, saya lakukan analisis bibliometrik.
Ya ini masih kemarin saya olah bukan yang ini ya, tapi ini mirip lah. Ya, tapi tampilannya nggak mirip. Yang ini yang tampilannya akan menjadi seperti ini. Nah, jadi 400 itu kemudian ada beberapa kan yang sama, 400 itu kemudian kata kuncinya saya pilih yang sesuai dengan, kalau nggak sesuai saya nggak centang, karena kadang-kadang terjaring kata kunci yang salah, yang tidak sesuai. Dan itu ada function point, ada software cost estimation, ada software cost estimation, ada effort estimation, dan macam-macam membentuk, saya perintahkan Post viewer, namanya softwarenya post viewer ya, itu menjadi 3 klaster. Ada klaster biru, klaster merah, dan klaster hijau. Nah, klaster hijau kedekatannya ini menggunakan analisis klaster dari post viewer. Nah, setelah dapat, kemudian saya analisis klaster biru ini bicara tentang apa sih, gitu ya. Oh, membahas tentang soft computing, ada Kokomo, ada cost software cost estimation, ada contraction cost model, ada Kokomo 2, ada Kokomo 1, ada Kokomo 2. Berhubungan, semuanya berhubungan dengan software cost estimation. Ada berhubungan dengan project management. Kalau yang merah ini berhubungan dengan machine learning, berhubungan dengan software, function, atau yang hijau software ini berhubungan dengan cost estimation dan lain-lain ya. Nah, kemudian ini kita artikan apa ini hijau ini apa artinya gitu ya. Dia ngomongin apa gitu. Ini namanya analisis biometrik. Kalau nanti skripsi juga bisa menggunakan metode seperti ini. Jadi dikumpulkan dulu semuanya, terus bicara apa itu bisa dideteksi ini keterbaruannya. Jadi ini ya warna hijau sampai warna kuning. Berarti warna kuning ini yang baru. Jadi dari eh, apa namanya software cost estimation ini yang paling banyak dibahas. Karena berarti bulatannya makin besar, makin banyak dibahas. Kalau yang kecil tidak banyak dibahas. Nah, semakin kuning, semakin kuning berarti dia, ini kan kelihatannya, semakin kuning berarti baru. Misalkan ini, ketika membahas software engineering yang berhubungan cost, ini kan nyambungnya kan ke sini, ya lihat ya. Nyambungnya artificial intelligence ini berhubungan dengan open access, berhubungan software engineering, sedangkan software engineering berhubungan dengan ini. Nanti kalau machine learning berhubungan dengan, jadi agak jauh ke Kokomo. Ini machine learning ke Komo juga ada garis garis ke sini. Jadi nyambungnya kalau kita bahas tentang yang kekinian, tentang software engineering dan AI ini kan berhubungan ya. Ini warnanya hijaunya agak muda. Jadi pengertiannya kalau kamu nanti skripsi berarti Pak saya mau belajar, saya ingin membahas apa tentang kekinian dari software cost estimation. Berarti kamu harus membahas yang ada temanya, yang ada hubungannya dengan AI, ya. Kemudian dari AI itu akan berhubungan dengan machine learning. Ya, kalau AI kan ngomongnya machine learning. Nah, machine learning itu pasti berhubungan dengan effort ini, effort evaluation usaha ya. Kemudian berhubungan dengan Kokomo atau berhubungan dengan software cost estimation. Jadi ada berhubungan semua, memang berhubungan semua. Kalau mungkin dari sini terlalu jauh barangkali ya ke bisnis model, baru ke sistem informasi, baru ke sini lompatannya jauh. Nah, kalau semakin tua jangan dibahas. Ini kan 2005. Berarti yang gelap sekali ya modelnya ini misalkan ya. Software ini sudah lama dibahas. Ini project management bahasnya lama gitu. Atau lihat dari density-nya. Nah, ini katanya kuning-kuning ini masih masih hangat, nah. Masih hangat gitu ya. Tapi yang hijau itu sudah agak lama ini. Pembahasan yang pinggir-pinggir hijau ini bahas sistem informasi kan sudah kuno. Tapi
mulai bahas tentang yang baru-baru ini. Nah, gitu caranya pakai software kos. Nah, nanti nggak tahu apa udah ajarkan apa enggak. Mau saya buka kelas untuk jadi yang ini saya ajarkan di Trunojoyo di depan saya ada profesor, ada para doktor, para lain pada nggak ngerti, pada belum belum menguasai teknik ini gitu ya. Nah, nanti hubungan dengan AI gitu ya. Nah, nanti aja kalau AI nanti bikin orang males kalau ngerti. Oke. Nah, kemudian saya buat, saya cari teori-teorinya nih. Dari klaster ini saya kasih ada klaster biru, teorinya muncul. Kan dibahas tadi, dibahas masalah Kokomo. Kokomo itu dimulai oleh seseorang namanya Boom tahun 81. Jadi Kokomo ini singkatan ya, Kokomo, Cocomo misalnya Kokomo ini. Kemudian nanti diperbarui di Kokomo 2. Kokomo 2 nanti di Nah, Kokomo ini kuno karena pada waktu zaman dulu jadul itu bikin program-programnya nggak seenak sekarang. Sekarang ada framework, kamu ada library, masuk ke GitHub, nggak codingnya nggak banyak-banyak. Ada API, anda nggak banyak-banyak, tinggal mengoneksikan lain-lain. Nah, kalau dulu dihitung dalam bentuk baris code, saya juga masih masih kuliah awal-awal dulu menghitungnya pakai ini Kokomo. Jadi berapa baris kodenya itu? Kalau semakin panjang, kalau dicetak itu berhalaman-halaman itu ya. Kalau di print misalnya di print codingnya itu berhalaman-halaman. Ngetik sendiri apalagi saya pakai bikin robot waktu itu pakai bahasa mesin, pakai bahasa assembly ya, pakai assembly. Panjang sekali. Jadi program untuk membelokkan robot ya, robot roda beroda misalnya. Itu bisa 2 3 halaman itu hanya perintah untuk belok kanan. Untuk mendeteksi sensor juga bisa 2 halaman. Bayangkan dan di coding, codingnya pakai bahasa assembly bukan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Anda enak pakai if gitu ya, nggak ada if-ifan gitu. Loh, gimana Pak? Iya langsung nanti kalau Anda belajar nanti, tapi Anda nggak perlu lah belajar sampai ke situ. Walaupun ada mata kuliah itu, tapi nggak usah Mas. Anda belajar dari yang akhir aja. Oke, ada namanya KLOC namanya. LOC singkatan dari line of code, K-nya kilo ya. Jadi warna biru. Warna hijau menyoroti pengembangan software metrik. Jadi kemudian diukur. Sekarang berkembang tuh tahun berikutnya juga berkembang. Pengukuran software itu bisa diukur juga, gitu. Jadi kalau kalau bangunan ada panjang, meteran, apa segala kekuatan beton, cor sekian, tekanan sekian ada di kimia ada pengukuran berapa mol, berapa atom di software di perangkat lunak juga ada software metriknya. Nah ini kalau mau ngambil skripsi tentang software metrik banyak. Kalau mau bisa ke saya membahas tentang software metrik. Tapi ya nggak pusing-pusing sedikit ya. Ini pun nanti juga berpusing-pusing sedikit, tapi saya ambil pendekatan yang sederhana aja. Jadi bagaimana mengukur kualitas perangkat lunak? Jadi kalau kamu beli kursi, itu bisa diukur halusnya, bentuknya, kualitasnya, bagaimana cara pakunya menempelkan bagian satu ke bagian yang lain. Nah, kalau software gimana? Software quality, ya itu kamu pelajari lagi nanti cari di apa paper-paper tentang software quality. Nah, nanti belajar tentang metrik kompleksitas juga. Tahun 76 ini sudah ada ngitung, walaupun jadul itu ngitung ya. Nah, kemudian ada berikutnya berkembang lagi namanya metrik ukuran fungsional atau function point. Nah, ini penting. Dari K, kilog, ya, apa bacanya? Kilog. Nah, masuk ke function point.
Jadi fungsinya itu yang diukur, fungsinya. Maka nanti belajar tentang proses metrik. Ya. Jadi ini sudah saya kasih, sehingga silakan dilihat di situ di bawah. Fokusnya pada kualitas. Jadi bukan kalau awal-awal dari kukumu berapa panjang diukur dari panjangnya kayak orang ngukur bangunan. Bahannya butuh berapa, semennya berapa. Kalau ini sekarang ngukurnya function point adalah kualitasnya, kualitas kodenya dan prosesnya. Nah, berikutnya yang zaman sekarang sudah mulai modern. Jadi kalau kualitatif nanti ngukurnya berapa banyak if-nya, berapa banyak switch, else, ya kamu bisa pakai apa, repeat, until, pokoknya ada pencabangan itu dihitung. Semakin banyak percabangan berarti semakin kompleks programnya. Semakin banyak loopnya, loopingnya for sekian sampai sekian berarti juga dihitung. Jadi berapa for, berapa if itu nanti dihitung. Ya karena dulu kan programnya nggak dihitung pokoknya dowo. Sekarang nggak penting itu. Nah, itu pakai function point ya. Nah, berikutnya nanti berkembang lagi. Tidak pakai itu function poinnya berubah menjadi fiturnya. Fiturnya berapa banyak fitur yang ditawarkan dan tingkat fiturnya kesulitannya bagaimana. Jadi misalkan form isian data mahasiswa misalkan ya, itu dihitung satu form penilaian mahasiswa misalkan harganya 1 juta misalkan. Nah, kalau form mahasiswa 1 juta, maka kalau memasukkan form data orang tua itu dihitung 500.000 karena datanya nggak detail. Tapi kalau mahasiswa kan ada banyak. Nah, itu juga dihitung. Jadi tampilan itu juga dihitung. Nah, proses outputnya juga dihitung. Semakin tampilannya semakin kompleks. Jadi kalau Anda sering coding, terus harus cetak ke printer misalkan. Nah, cetakannya itu menghasilkan berapa laporan. Oh, lebih kompleks dan tidak kompleks. Kalau hanya nyetak kwitansi ya lebih murah. Tapi kalau nyetak laporan rekap itu kan sulit, lebih sulit ya. Harganya beda lagi. Nah, dihitung sehingga nggak ngawur kasih harga itu, nggak ngawur. Kira-kira sangene ae. Ya, orang lain kok larang. Loh enggak ini sudah ada perhitungannya, Mas ya gitu ya. Ini sudah sembarangan ngitung. Coba cocokkan dengan lain. Kalau vendor lain pakai perkiraan ya nggak bisa pasti ya. Kita bisa pakai kepastian gitu. Nah ini kalau pakai AI lebih kompleks lagi nanti ada contoh ya sederhana. Jadi klasternya itu dibagi klaster biru itu memiliki kontribusi pada aspek pemahaman dasar pemodelan biaya. Nanti yang hijau itu pemanfaatan metrik secara sistematis hingga tantangan penggunaan data dan penafsiran model modern warna merah. Nah, nanti seperti itu. Nah, ini dijabarkan lagi. Nanti Anda baca, silakan baca akak munyang-munyang sedikit ya kalimat-kalimat atau istilah-istilah. Nah, istilah kukumu adalah konstruktif cost model, model biaya pembangunan. Model Cosmo. Jadi dia pakai Kokomo dulu, namanya Bari Boom tahun 81 bukunya di Software Engineering Economic. Ya, dia ngomong ini. Nah, dia menghitung effort. Effort itu usahanya. Apa ngoyo bahasa Jawa ini ngoyo, ngerti ngoyo ya? Oh, kayak wong Jawa orang gitu ya. Effortnya ngoyo ini seberapa itu dasarnya ngoyonya itu dari ukuran kode dan faktor-faktor lain. Ada faktor lain itu ukuran kode dan faktor lain. Misalkan oh ngombe kopi berapa gitu ya guyon ya. Oh, apa itu ada fasilitas berapa hari dan sebagainya. Jadi ukuran kodenya. Model ini awalnya dirancang untuk lingkungan pengembangan mainframe klasik. Ya, zaman dulu pakai batch processing. Kalau nggak ngerti, kalau saya sudah ngerti ini.
pernah nyoba pakai batch processing tahun 70-an 80-an karena saya lahir tahun 70 ya. Saya mengenal komputer di tahun 85, masih mengenal batch processing sebenarnya. Kemudian Kokomo ada 3 tingkat, ya, ada 3 tingkat dan muncul kemudian eh, dikembangkan lagi si Kokomo, si Boom ini nggak nyerah, muncullah Kokomo versi 2, namanya Kokomo Angkarung 2 tahun 95. Nah, ini mulai menambahkan ukuran fungsi objek model skala sama driver baru. Kendalanya adalah jadi sebelumnya ini put 6 tahun 78 pakai model ini. Kayak apa ya nanti Anda pelajari lagi ya di teorinya saya sertakan ini di sini. Nah, kemudian berkembang terus dan berkembang terus ini tabelnya. Publikasinya itu ini naik ya. Nggak gampang ya. Nah, itu sebenarnya diprakarsai oleh NASA juga ya. Jadi kombinasi itu jadi cari di Kaggle ada banyak dataset tentang bagaimana mengukur perangkat lunak. Oke, apalagi terutama oleh NASA. NASA mengembangkan ini, Kokomo ini oleh NASA ada 93 proyek, dihitung biayanya berapa. Nah, ini ya tabelnya dilihat. Oke, nanti pelajari. Kemudian metode algoritma metriknya itu gimana pengurannya. Nah, ada keterbatasan dan kelebihannya. Nanti kita lihat di situ. Nanti ada komponen codes. Codes itu apa? Nanti Anda coba baca di referensinya. Nah, dapat nih. Tapi tetap kilognya ini masih gitu ya. Model cenderung sensitif tinggi terhadap parameter terusnya itu ya. Nah, pokoknya istilahnya agak rumit-rumit sedikit ya. Gak mabuk nanti lihat ini. Nah, tapi ada pertanyaan diskusi nanti. Kalau sudah mempelajari semua, baru dibaca ulang lagi nih ya. Nanti baru ada hubungannya dengan apa ini. Nah, nanti bisa menjawab. Kalau Anda sudah memahami ini, bisa menjawab, minimal menjawab apa sih gitu ya. Apakah mengukur fitur ya, fitur ya, bukan function point tapi fitur ya, lebih valid daripada baris code untuk estimasi kapan satu lebih baik, kapan maksudnya kapan ini lebih baik mengukur fitur. Jadi fiturnya bisa satu, dua, tiga, tapi nggak ngitung baris kodenya. Nah, jadi kalau fiturnya dia makin banyak, berarti makin mahal sebenarnya. Bagaimana kehadiran reuse kode bawaannya? Jadi kalau Anda misalkan pakai library, hitungnya gimana? Library kan sudah ada kode bawaannya. Jadi Anda nggak coding kan? Kalau misalkan Anda skripsi juga gitu, kadang-kadang Anda programnya ya sedikit aja menggunakan library apa, misalkan Sklearn ya, Sklearn ya misalkan atau yang lain di Python atau di misal Google Colab itu kan manggil. Anda nggak coding dalamnya, kalau coding dari awal, wow ya nggak selesai 1 semester. Anda bisa nggak lulus nanti ya kalau hanya menciptakan library. Apa tantangan terbesar? Hasilnya bisa nanti dibaca lagi ya. Oke. Ini yang penting-penting ini. Nah, grafiknya seperti apa kelebihan nanti ada gitu. Nggak ada tugas ya tugas tapi nggak perlu dikerjakan ini. Jadi sebetulnya saya bisa memberikan ini proyek review misalnya ada kelebihan minta hitung effortnya gimana. Menggunakan rumus Kokomo basic. Rumus basic dasarnya gimana? Cari nanti ada rumusnya. Analisis ini dan kasar hijau dan seterusnya ya. Hijau juga gitu. Nah, nanti ada bisa namanya siklomatik complexity. Metode pengukuran mengukur banyaknya pet. Nah, jalur independen dalam kode. Nah, ini sudah mulai mengukur if else-nya ini kalau salah ini. Nah, what to measure di luar sekedar ukuran kode. Misalkan bugnya kalau ada sering-sering bug kan berarti kan rumit masalahnya. Semakin banyak bug yang Anda temukan sebelum Anda lempar ke customer,
wah, wah, kayak ini ya, ini. Itu dihitung. Semakin banyak bug yang ditemukan, harganya software itu akan semakin mahal. Tapi nggak saya sampaikan ke klien. Karena kalau dikasih gini salah, dikasih gini nggak hasil, kasih gini nggak hasil. Berarti kan Anda melakukan beberapa kali percobaan untuk program tadi. Benar running, nah berapa kali running untuk program itu? Nah itu sebagai bug, kalau ada bug, nah perbaikan lagi, nah itu makan biaya, waktunya kan panjang. Nah, nanti yang usability sudah ada belajar ya. Nah, ini bisa buat artikel ini. Anda mau buat artikel ini enak ini nanti. Artikel tentang cost estimation ini. Ya. Nah, ini ada banyak bahasa Inggris yang kemudian terjemahkan, kemudian masukkan ke mana ke Cinta itu, nampak udah dapat ini. Dapat ya. Kalau Anda mau bikin paper gampang. Nah, ini ada cara ngukurnya, ini ada. Kamu cari nih cara ngukurnya. Jadi yang tahun 96, gimana cara ngukurnya. Terus ini ada rumus, ini ada lagi. Ya, ada value, apa ini ya. Nanti Anda lihat ya. Di kode di McCabe, namanya cabai ini ngitung. Ya, ngitung macam-macam. Nanti kita lihat contohnya, nanti ketemu mudah. Nah, terus itu makin rumit cara menghitung menghitung software itu makin rumit gitu loh. Apalagi melibatkan banyak programmer gitu. Nah, kalau di mata kuliah manajemen proyek saya ajari Project Libre. Nah, ada softwarenya itu, ada software ngitung orang ini mengerjakan apa dan dia dapat gaji berapa berbeda satu dengan yang lain. Nah, itu bisa dibagi tugasnya dan seterusnya. Kapan dia mulai bekerja, kapan dia berakhir, gitu ya. Ini. Oke, kamu tahu nggak trade off ini apa? Kamu tanya aja. Dari apa artinya trade off? Oke, terus kemudian Anda baca ini juga. Nah, klaster merah sudah mulai ini pakai mesin learning. Ngitungnya pakai mesin learning. Apa itu? Nanti nanti dari contoh nanti oh kira-kira nyambung gitu. Tapi nggak sederhana yang contoh ya. Contoh itu hanya menyederhanakan supaya mudah pemahaman. Terus ada baca ini ada sampai berapa ini? 15 halaman kalau nggak salah. Nah, baca aja dulu ya. Yang ini perlu Anda lihat bias pintas lah. Masuk ke dalam apa namanya ini apa sih Kokomo itu nanti muncul di sini. Kokomo 2 itu diklik ini nanti muncul ya. Seterusnya ini. Dan seterusnya sampai 15 halaman. Nah, berikutnya supaya bacanya kan munya bingung apa sih? Nah, nanti dari sebetulnya baca ini dulu baru baca nomor pertama, tapi saya balik. Jadi kalau Anda mau ini kan persoalannya kelihatan dari tulisan EC ya, dari membuka wawasan. Ini kalau kamu nanti belajarnya mulai baca dari yang ini dulu, yang materi 13B. Tadi kan 13A. Jadi kamu nanti 13B, 13A, nanti baru 13C. B dulu supaya memudahkan. Oh, terus kemudian mau urut-urut. Tapi kalau ini saya kebalik dari ruwet ke mudah. Nah, jawabannya ini nanti pada awal ini Kokomo ya, hampir sama penjelasannya. Nah, kilok itu muncul kilo lines of code. Jadi berapa ribu baris dalam kode. Hitungannya ribuan dalam bentuk ribuan. Kalau nimbang barang ya kan berapa beli beras berapa 1 kilo 2 kilo ya gitu ya. Sama kalau kita menimbang software ini berapa kilo, kilo apanya, kilo line scootnya. Waktu itu memang panjang-panjang, bikin program bisa panjang-panjang 1.000 baris. Ya, dihitung artinya ribuan baris. Misalkan aplikasinya punya 50.000 baris code, berarti kan 50 50
kilok. 50 kilok gitu ya. Nah, 50 kilok kemudian ada rumusnya nanti, ada rumus yang di bawah nanti. Nah, kalau yang berikutnya pakai cyclomatic complexity tadi agak rumit. Jadi metrik ini mungkin berapa rumit jalur logika dalam kesempatan banyak percabangan if atau else atau switch atau apa menggunakan bahasa program apa ya. Misalkan for juga dihitung. Semakin sulit program dipahami dan diuji, program terlalu rumit biasanya lebih mudah mengalami bug. Kalau rumit kan banyak bug-bugnya juga dihitung juga. Ada juga function point, jadi fungsinya, poin fungsinya juga dihitung. Nah, metrik kualitas menjadi penting karena perusahaan mulai sadar bahwa perangkat lunak bukan sekedar jadi. Oh, jadi sang ini. Oh, enggak. Ya, Pak, saya kan sudah profesional. Iya, nanti kalau melesetnya tertentu Anda bisa rugi nanti sebagai seorang vendor bisa rugi. Hati-hati. Enggak, enggak apa namanya, enggak mudah lah. Jadi nanti kalau ada perbaikan atau mau membuat program berikutnya itu sudah ada standar yang pas. Gitu ya. Oke, sampai ke sini nanti belajar AI, ngitung AI. Tapi AI itu gitu. Kemarin harganya sekian, kemarin sekian. Nah, harga-harga kemarin yang kalau AI itu kan berdasarkan training ya, data set berupa training. Trainingnya dimasukkan dulu. Kalau kemarin itu segini, kalau kemarin segini. Atau kalau orang lain kalau orang lain menentukan software ini kok harganya sampai 10 juta misalnya. Nah, itu kenapa? Karena fungsi-fungsinya sekian. Nah, Anda masukkan nanti dalam AI supaya AI berpikir. Nah, berikutnya ini yang jarang dibahas di paper-paper Indonesia ya. Kalau paper luar negeri banyak. Nah, kalau Anda misalkan bahas paper atau mau bikin skripsi tentang menghitung menghitung harga perangkat lunak pakai 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 AI misalkan pakai metode random forest, pakai SVM, pakai apa? Kalau klasifikasi enggak ya? Pakai peramal, pakai neural network atau pakai yang lebih rumit misalkan pakai deep learning misalkan ya, convolution network ya. Itu bisa juga jadi meramalkan lebih teliti, lebih tepat lagi, tapi datasetnya harus banyak. Nah, itu bisa cari di Kaggle. Kemudian Anda coba, kemudian setting-setting parameter, skenario pengujiannya, ya, jadi skripsi. Kalau ada yang mau, silakan ke saya, boleh. Nanti bidangnya apa, atau nanti yang tahu bidang ini saya sama Pak Yakin. Yang lain mungkin sekedar kulit-kulitnya saja. Jadi kalau kalau nanti membahas tentang penentuan harga software, nah, kalau pengujinya Pak Yakin, nah pengujinya Pak Yakin dikuliti nanti. Kalau pengujinya yang lain, enteng-enteng nggak ngerti deh. Insya Allah nggak paham. Mau yang mana bikin skripsi yang dosennya, tapi udah ini kalau ketemu Pak Yakin ya main celek kamu nanti dibantai habis. Karena banyak kadang-kadang ada yang kita sudah persiapan, Pak Yakin punya yang lain, tapi bisa diprediksi, masih bisa. Atau kamu bimbingannya Pak Yakin yang uji saya, ya nanti ketemu juga nanti. Ketemu masalahnya di mana ketemu nanti. Atau kelemahannya di mana tahu saya. Kalau mengenai softwarenya tentang penentuan harga software karena Pak Yakin sama saya memang bidangnya rekayasa perangkat lunak. Oke. Terus lanjut gitu ya. Nah, ini Anda baca ini enak kok. Nah, ini contoh perhitungannya pakai simulasi. Nah, kalau pakai Kokomo tadi, misalkan ya sebuah tim ingin membuat aplikasi perpustakaan kampus. Misalkan kamu, timmu, tiba-tiba ada proyek buat aplikasi perpustakaan. Nah, kan lupa kan sudah banyak ya, tapi kan setiap setiap universitas punya keunikan sendiri, punya budaya sendiri. Nah, itu yang membuat aplikasinya dibuat dibuat gitu loh ya. Jadi walaupun sudah ada mereka pingin yang spesifik khusus untuk dia. Oke, kita kerjakan mulai dari awal.
Nah, tiba-tiba programnya ada 10 baris code dihitung oleh ragu. Anunya itu bikin sendiri ya. Walaupun sudah pakai apa framework dihitung itu baris code-nya itu kan bisa dihitung ya. Dihitung ketemu 10 kilo ya, pembulatan kan. Nah, sekian-sekian. Nah, hitungannya itu adalah nah, sekian itu ya hitung 2,5 kali jika kilognya 10 ya, maka 10 pangkat 1,05 loh. Kok aneh, Pak? Ya memang rumusnya gitu. Ketemunya, jadi rumusnya itu ya seperti ini rumusnya ya. Ketemunya 28 bulan per orang. Jadi satuannya nanti bulan orang. Ah, effortnya di usahanya dihitung. Usahanya dihitung. Jadi dari kelog itu effortnya yang diukur. Nah, ketemu 28 bulan per orang. Bulan per orang berarti total kalau satu orang bekerja 28 bulan, berarti kalau 4 orang yang kerja berarti ini disederhanakan sekali jadi 7 bulan. Jadi kalau 7 bulan, jika rata-rata programmernya digaji 8 juta, ini buat kasaran langsung ya. Sebetulnya beda-beda tanggung jawabnya. Tapi ini kita anggap rata-rata aja, flat aja ya. Ada 4 orang untuk mengerjakan, udah ngerjakno kabeh. Itu, nah gajinya per bulan 7. Berarti ada 28 bulan tadi kan, kali 8 juta. Ketemu harganya 224 juta. Soalnya. Nah itu model-model effort, jadi model usahanya aja dari seorang itu ya. Butuh berapa ya kalau misalkan dibuat sekian ya kan memang butuh 4 orang nggak mungkin seorang mengerjakannya kalau mau dikebut orangnya juga makin banyak misalkan dikurangi waktunya hanya 3 bulan berarti 3 bulan berarti 28 dibagi 3 bulan nanti setiap orang akan dapat berapa gajinya nah ini kebetulan 8 bekerja 8 bulan jadi setiap orang akan dapat gaji project 7 kali 8 tapi kan dipotong overhead cost-nya kantor untungan kantor berapa nggak sampai 8 juta mestinya ya. Ini perkiraan aja. Metode ini sederhana, semakin besar ukuran program semakin besar biayanya. Masalahnya tidak cocok kalau banyak menggunakan, nah apalagi sekarang, zaman sekarang sudah pakai AI code generator, pakai AI, pakai Codex, pakai pakai N8N gitu ya, workflow, automation ya, sederhana sekali, seret sana, seret sini sudah jadi program. Tapi kan tetap mikir, Pak. Iya, tetap mikir. Nah, nilainya juga nggak besar-besar banget, nggak sampai puluhan juta, nggak pakai sampai ratusan mungkin. Karena lebih simpel dan waktunya lebih cepat. Metode sekarang metode metrik kualitas pakai skeumatic complexity dan function point. Contohnya gini, ada 2 program login. Loginnya sederhana kan gini, program A jika password benar masuk, kalau enggak gagal enak ya. Tapi kemudian di rumit. Oh, pakai OTP, Pak. Nah, ini seperti saya nih. Akun bank saya kemarin saya utak-atik, pakai pakai sidik jari, pakai wajah, ternyata keblokir. Saya harus ke banknya. Nah, tapi programnya dia memang dibuat gini, rumit. Jika password benar, apakah jika aktif, maka ada OTP yang masuk ke kita baru bisa masuk. Kalau nggak OTP, OTP singkatan dari one time password ya udah ngerti ya OTP ya banyak kalau nggak ngerti ya sudah nah kalau dia passwordnya salah berapa kali atau itu kemudian di akun diblokir misalkan nah itu dihitung ini if-nya ada berapa 1, 2, 3 jadi ada 3 if kalau ini 1 if berarti 3 if lebih banyak nah akibatnya testing lebih jadi kalau B lebih lama waktu mengerjakannya, ya, lebih lama, lebih lama daripada program A tadi. Karena sederhana cuman jika gagal kalian bikin bikin login yang gagal. Apalagi pakai enkripsi macam-macam panjang, enkripsinya nggak bisa dibongkar. Mungkin pakai MD5 dan seterusnya atau yang lebih sulit lagi
sehingga nggak bisa dibobol bahkan oleh programmer itu sendiri. Ini kode oh pas sekali masuk nggak bisa dilihat misalkan. Nah, tapi melalui database ya bisa. Tapi kalau orang masuk dapat database passwordnya dia nggak tahu codingnya nggak bisa. Nah, gitu ya. Tidak dihitung dari kode tapi juga dari tingkat. Nah, contohnya pakai, nah contoh lain pakai function point. Sebuah aplikasi kasir memiliki ya ini tadi. Jadi kalau kasir di Indomaret itu ada formnya ngisi data barang apa segala macam ada form-formnya ya ada masukannya itu ada 5. Kemudian nyetak laporannya 3. Laporan hari ini nyetak print print apa namanya yang kecil itu ya krek-krek kecil. Nah dia kadang-kadang kalau pagi ngeprint yang panjang, ngeprint label. Jadi ada 3 laporan, ngeprint label label harga, ngeprint laporan hari ini berapa yang terjual dan sebagainya. Kemudian yang ketiga tadi ngeprint billingnya untuk setiap orang. Nah, kemudian ada menu transaksi. Nah, di situ ada 2 misalkan. Nah, ini dihitung menjadi 20 function point loh. Karena gimana cara ngitungnya ya? Jika produktivitas tim satu function itu 1 juta, misalkan dihitung ya ada 20 function point, ya kalau ini dihitung kok berapa Pak? Ini kan sebenarnya enggak. Nah, nanti ada perhitungannya. 5 3 ini kan ketemu 20 ya, 10 ya. 10 kalikan 2. Misalkan gitu ya, ketemu 1 juta. Biayanya cuma 20 juta. Karena apa? Form inputnya ini tinggal drag and drop, gampang sekali bikinnya. Pakai aplikasi tertentu, ya Anda generate form itu wah, banyak itu di aplikasi di PHP, di internet. Jadi kalau Anda mau mau membuat tampilan input, tinggal database yang mau Anda masukkan, tek, itu di generate sama dia tampilannya, saya jadi. Wah, berarti kan cepat sekali. Apalagi pakai AI. Kan. Ini saya punya database ini, saya mau eh, tampilan inputnya dalam bentuk apa PHP. Sudah langsung jadi pakai pakai AI sekarang. Pakai ChatGPT boleh, pakai DeepSeek boleh, pakai apapun lah. Keluar kodenya set, tampilannya sudah tampilannya seperti itu. Mau formnya Java, mau formnya apa, sudah langsung jadi. Yang penting kan formnya. Anda meng-create database-nya itu meng-create sendiri. Tapi itu pun juga bisa dimintakan ke ChatGPT atau ke AI. Saya mau inputan untuk membuat kasir. Kira-kira apa? Nanti keluar sendiri itu. Ya nggak sama sekali yang explore ya. Sekarang sudah bikin program itu sehari selesai. Total biaya 20 juta. Nah sekarang pakai mesin learning, hitung ya. Bayangkan perusahaan punya data lama. Jadi data yang lama ada proyek A, fiturnya ada 10, programnya 2, pengerjaannya 1 bulan. Kemudian yang kemarin jadi berdasarkan database yang dulu-dulu ya. Yang kedua proyek B jumlahnya 20. Fiturnya ada 20 lebih kompleks misalkan. Kemudian programnya lebih banyak, waktu pengerjaan. Nah, kemudian ada proyek baru. Nah, mulai bingung nih, 30-nya ada 30 fitur, berarti kan antara ini dan ini, antara B dan C. Programmernya di 4, bukan di 5, jadi masa di 4,5, nggak ada orang jumlah programmer. Nah, dihitung, AI mempelajari proyek baru kemudian selesai dalam waktu 3 bulan, antara ini dan ini dia. Nah, jika biaya per bulannya 40 juta, total estimasinya ternyata dihitung seperti ini. Tapi dari AI loh ya, kita ngitung ya, ngitung pakai random forest atau apa, ketemu estimasinya adalah sekian bulan. Biayanya sekian, maka ketemu sekian. Nah, itu ya, kalau kalau bisa seperti itu. Yes. Soal latihan, ini latihan nanti Anda kerjakan sendiri, hampir mirip dengan di atas. Kemudian hitung. Nah, kalau sudah bisa ngitung ini dan ada pertanyaan-pertanyaannya, berarti kamu sudah paham penentuan legal software ya.
Tapi masih simulasi yang sederhana, soalnya juga sederhana sebetulnya ya. Tapi lumayan lah, paling enggak bisa memahami itu. Kalau mau kompleks lagi nanti ya baca-baca papernya. Oke, nah sampai di situ ini. Nah, kemudian saya sudah meriksa tugas kalian. Saya meriksa tugas kalian di sini yang Anda kumpulkan ada 24. Nah, saya suka sekali. Nah, sekarang itu kan yang lama. Saya apa namanya menduga-duga Anda bisa sampai enggak pada hal yang baru. Ternyata dari sekian banyak tugas yang Anda kumpulkan itu yang saya inginkan. Ternyata Anda membidik yang lain. Nah, ini kita bahas ini. Karena trennya berarti Anda saya suka sekali. Berarti dari 22 orang ini punya pikiran jauh ke depan. Artinya waktu-waktu ngambil data, ada yang beberapa yang ngambil data lama ya. Data lama misalkan tahun 2008. Nah, yang saya suka itu papernya yang baru-baru berarti kan teori baru. Nah, yang saya inginkan itu, kenapa kok kamu kan saya suruh ambil pokoknya tentang penentuan dasar software. Nah, ketemunya agak baru karena nanti nyantol pencariannya saya nggak mau tahu Anda pakai metode apa, pokoknya dapat. Nah, setelah itu saya review nih. Jadi dari 22 ini pada pokoknya apa? Nah, ini Anda bisa baca ini. Bisa Anda baca, kemudian nanti kita pahami yang ini sekarang kita kembangkan dan ini saya punya ide judul judul skripsi kalau mau boleh ke saya ini kalau mau ada hubungannya dengan ini nanti ada hubungannya dengan EBC metode EBC di ekonomi namanya activity based costing nanti agak ada rumitan sedikit untuk menghitungnya dan ini saya menemukan kalau ada saya butuh satu orang kalau mau judul skripsi bisa ke saya tentang penentuan harga software dengan metode ABC. ABC kemudian digabungkan dengan AI nanti tidak tahu pakai random forest dan jadi dua metode. Jadi menentukan skenario pengujian jelas nanti ketemu Pak Yakin nanti Pak Yakin juga suka ini. Nanti kita lihat kompleksitas masalahnya. Coba lihat. Jadi saya bagi nih tugas Anda yang Anda dari 22 saya amati ya Anda pilih yang mana ternyata paper yang Anda kumpulkan dan review itu saya bagi menjadi tiga pertama saya suka menjadi tiga bahasannya kalau empat terlalu banyak dua terlalu sedikit saya pakai tiga apalagi satu klaster pertama itu model penentuan harga dan strategi bisnis software ternyata dari banyak mahasiswa itu kamu lihat model-model terbaru penentuan harga ini yaitu apa tentang software pricing ya harga software. Ada ya ini yang kita bahas SaaS atau SaaS atau SAS ya kalau saya bacanya SaaS bahasa saya menyebutnya kan singkatan orang Indonesia ya sebenarnya ya bahasa Inggris saja atau singkatannya software as a service pricing, ada dynamic pricing, ada cloud pricing. Nah, sebenarnya sama cloud nanti dengan SaaS ini sama. Subscribe ini juga ada hubungannya dengan SaaS semua. Dan ada versioning produk digital. Nah, ini juga selalu saling terkait memang. Jadi modal-modal misalnya strategi bisnis software. Nah, tema-tema yang muncul itu ini. Tema-tema yang muncul ini nanti tema-tema ini bisa dijaring nanti menjadi pencarian papernya ada, kita breakdown papernya, kita baca papernya nanti jadi skripsi. Oh, enak kan sebetulnya. Jadi sebetulnya teknik-teknik menggunakan ini sama teknik pencariannya nanti menjadi satu topik ya nanti. Nah, ide pembahasan dalam kasus ini menunjukkan bahwa software saat ini tidak lagi dipandang sebagai sekedar produk teknis. Jadi, itu merupakan produk ekonomi digital. Harga software dipengaruhi banyak faktor. Nah, ini semakin banyak pengguna, nah softwarenya juga semakin turun. Jadi, kalau misalkan software Microsoft Office 365 misalkan itu dibuat lebih murah, kenapa? Karena pemakaiannya para pelajar seluruh dunia. Hitungannya harus dibuat lebih murah.
Jadi kalau seandainya Microsoft, kalau beli Microsoft Word yang versi biasa profesional dengan yang 365 harganya beda. Walaupun hampir sama fiturnya ya buat ngetik ya. Tapi bisa beda karena penggunanya lebih banyak, harganya bisa lebih murah. Model langganan, nanti langganan, ya. Nanti kita bahas tentang SAS ya langganan. Nanti sebentar lagi kita bahas di sana. Fitur premium, jadi ada yang bisa mengakses database sekian banyak dan yang hanya bisa mengakses data. Misalkan kita bikin sistem kehadiran, misalkan ya, absensi. Nah, kalau siswa sekolahnya 500, softwarenya dijual harga sekian. Kalau softwarenya bisa mampu mahasiswanya 1000, nah beda lagi harganya. Bisa maksimum 2000, lihat dulu sekolahnya. Oh, siswanya 2000. Nah, beda lagi. Padahal sama aja sebenarnya, cuma dibatasi dari database-nya, fiturnya. Nah, cloud juga penting. Cloudnya di dalam Indonesia atau di luar, pakai server luar atau negeri itu juga berbeda lagi gitu ya. Karena kalau luar berarti absennya bisa dari mana saja. Kalau dalam misalkan dari dalam Indonesia saja gitu ya. Nah, persaingan pasar juga ditentukan. Jadi paling makin banyak. Jadi ada aplikasi software kasir misalkan itu kan banyak software kasir itu banyak misalnya Anda bersaing di mananya. Nah, perilaku pelanggan juga penting nanti ya. Nanti ini agak sulit apa namanya di sistem informasi dan bahasnya perilaku ini. Nah, jadi software dulu dijual sekali beli, sekarang software itu bisa langganan. Nah, nanti saya jelaskan kenapa Anda harus sudah berpikir konsep bisnisnya, otaknya setelah mengikut mata kuliah kita ini, Anda sudah harus mampu membuat harga software. Ini sudah ada judul skripsinya, tapi nggak bisa download. Kamu cari skripsinya ya di rak buku, karena di e-thesis ternyata salah. Namanya Prisna Anjar ya, Prisna Anjar Larasati namanya. Saat itu saya ajari tentang satu orang, masih hanya satu orang yang membahas tentang software as a service. Ada yang lain sih, ada yang lain juga, ada yang lain juga. Ya, ada dua, ada berapa judul yang dari saya itu ya. Kadang terutama kelas ini, nah, nanti kalau ke saya itu mungkin pasti akan skripsinya ke orientasi bisnis. Jadi nanti setelah lulus terus ingat ingat Pak Said nanti dapat banyak wejangan bisnis dan bisa Anda terapkan dalam jadi banyak yang lulusan bimbingan saya terus buka vendor yang punya tender ratusan juta itu ya bahkan ada yang sampai miliaran ya. Itu ya bimbingan saya dari hasil skripsi saya. Jadi sering ketemu dan masih diskusi dengan saya. Bikin-bikin startup segala macam juga bimbingan saya juga gitu ya. Klaster kedua, nah mulai estimasi biaya dan pengukuran perangkat lunak. Jadi ngitung nih biayanya gimana, pengukurannya gimana. Nah ini sudah mulai membahas yang di sininya software cost estimation, ada function point, ada COCOMO dan lain kalau complexity metric ini pakarnya Pak Yakin gitu ya, atau function point juga nanti akan dipelajari banyak, tapi nanti kita bisa tahu ini. Nah, kalau kita mau belajar predictionnya itu bisa pakai banyak banyak metode machine learning nanti ya. Menarik sekali nanti. Cuman datanya bisa kamu buat datanya ambil yang dari Kaggle atau dari data yang ada nanti bisa ambil dari vendor, nanti bisa buat studi kasus. Pembahasan dalam kasus ini lebih dekat dengan tradisi klasik ya. Ini yang nomor dua ini ya klasik ya, masih yang klasik, tapi tetap menarik ya, menarik untuk dibahas ya. Nah, jadi membahas ukuran kode, fitur. Nah, dari artikel yang kamu posting itu, nah ngitung nih hubungan antara bug. Nanti ada yang memang saya lihat di papernya membahas tentang masalah bug dan pivot. Apa itu? Kamu cari sendiri ya papernya itu 23 munyang mau situ-situ ya. Ah, ya dilihat ya 22 orang lagi.
atau 23. Cluster ini menarik karena menunjukkan bahwa bagi banyak penelitian software engineering masih banyak dipengaruhi oleh pendekatan teknis dan nah tapi kita menghindari ini dulu teknis matematis kita coba yang nomor satu atau yang nomor tiga nanti. Karakter utama ini. Nah cluster tiga, nah ini yang menarik. Kalau ini kalau mau skripsi nanti saya arahkan pakai AI dan data driven prediction. Jadi pakai net, net, NN ya, prediction atau menggunakan AI base misalnya dihubungkan dengan N8N dan seterusnya. Nanti atau misalnya pakai fuzzy logic atau pakai predictive analytic yang lain misalkan atau pakai ensemble learning seperti apa nanti. Nah, Anda ini paper-paper yang tergabung di sini ada beberapa ada irisan ya dari paper satu 2 ada. Nah, nanti kita bahas. Fokus utamanya menggunakan AI untuk memprediksi biaya, waktu pengerjaan maupun performa. Loh, asik ini. Jadi apa rumusan masalahnya bagaimana memprediksi biaya waktu pengerjaan dan performa software berdasarkan data historisnya. Itu sudah jadi rumusan masalah. Nah, objeknya apa? Nanti objeknya kita cari. Nah, pakai AI ini AI-nya kan mesin learning. Pakai learningnya pakai apa? Nah, ini sudah jadi beberapa judul sebetulnya kalau mau ya jadi judul skripsi. Nah, tapi masih digabung dengan klasik nanti dibandingkan dengan klasik bagaimana kalau kalau dengan perhitungan AI gimana atau perhitungan pakai manajemen akuntansi pakai sistem akuntansi juga bisa. Nah, ini. Nah, nanti nanti kalau sudah masuk ke situ, nah nanti ada beberapa eh, constraint ya namanya constraint ya. Constraint dalam nanti pengerjakan apa perhitungan harga software pakai AI ada constraint. Constraintnya ini. Kalau AI itu kan ada hubungannya dengan bias data. Datanya sudah valid apa enggak. Nanti kita pakai normalisasi data. Nah, normalisasi, metode normalisasi apa? Nah, Pak saya lagi buat buku. Bukunya panjang ya. Nanti belum selesai. Masih bab 1 aja 40 halaman loh ya. Bab 1 aja 40 halaman. Tentang hal-hal ini. Tentang pengukuran ini. Pengukuran metode supaya kalau di skripsi sidang nggak dosen satu lah gontok-gontokan padahal nggak punya daftar saya buatkan dasar-dasarnya jadi berdasarkan buku saya pakai jadi bagus cluster ini menunjukkan arah masa depan nah jadi seperti itu. Nah, yang pertama bagaimana software menghasilkan uang, yang kedua berapa biaya membuat software, yang ketiga bagaimana AI membantu memprediksi. Nah, kalau semua ini tiga-tiganya ini kita gabungkan, nah jadi kita petakan bahwa software sebagai produk teknis, sebagai bisnis dan sistem cerdas bagi data. Nah, kalau kita gabungkan ya jadi enggak kita gabungkan ketiganya ini, wah jos sekali gitu ya dalam perhitungannya. Jadi paper-paper itu boleh dibaca semua, kemudian dirumuskan menjadi satu. Nah, nanti menjadi satu karya ilmiah. Agak dikatakan berat ya, jika tidak berat. Ini nggak pakai coding. Pakai coding kalau pakai random forest kalau coding. Tapi sebetulnya pakai library nanti langsung gampang sekali kan. Data masuk, dihitung, codingnya adalah gampang sekali codingnya. Yang penting adalah bagaimana menggunakan metode itu dengan tepat dan parameter apa yang kita pakai. Jadi nanti yang rumit adalah deskripsi yang saya tawarkan itu adalah metode apa yang cocok dan bagaimana mempergunakan metode tadi gitu ya. Enggak coding-codingnya pakai pakai semuanya sudah pakai library yang ada gitu. Tinggal comot-comot-comot, tinggal dihitung, thread, gampang sekali. Cuman analisisnya yang sulit dan menentukan parameternya itu. Oh ini bisa pakai ini metode ini. Kemudian jalur pengujiannya seperti apa. Jadi saya kira nggak sampai 6 bulan skripsi itu selesai. Bisa. Kalau kalau mau artinya satu semester empat bulan lah.
skripsi bisa selesai. Jadi jangan takut, kalian yang takut-takut, wah nggak mau Pak pakai aplikatif ya silakan. Ini bisa dibuat aplikatif, nanti aplikatif softwarenya dalam bentuk aplikasi. Jadi tinggal masukkan nilai-nilai itu, tek, tek, kalkulasi ketemu harga sekian. Nah, pakai metode ini ketemu sekian. Kalau metode ini harga sekian. Nah, silakan dipilih. Nah, vendor ini kan milih mana yang mau dipakai harga ukurannya. Nanti dibandingkan dari tiga metode itu, mana yang paling worth it untuk dijual. Dan dengan melihat perilaku pasar, perilaku penggunanya, jumlah penggunanya itu nanti dibahas juga. Dan itu melalui proses penelitian kualitatif. Jadi nanti pakai survei, pakai metode survei untuk setelah program jadi atau ada aplikasi diberikan berapa harganya. Nah, SAS itu apa sih? Nah, ini yang saya jelaskan. Anda masuk, silakan masuk ke Kaptera. Mungkin pernah sudah saya kasih tahu ya. Sekarang kita coba ini. Nah, di Kaptera ini, Kaptera ini kayak Google-nya, tapi khusus software. Jadi mengeksplor populer software kategori. Sekarang kamu mau apa, program apa? Ini sebagai contoh ya. Ini sebagai contoh. Jadi kalau misalkan kamu mau bikin aplikasi tentang apa di sini. Nah, tinggal ngetik di sini kategorinya. Misalkan tentang apa ya? Human resource atau kepegawaian ya, misalkan. Nah, misalkan human resource. Nah, ini resource ini ya. Nah, tentang ini misalkan. Nah, di sini ada banyak software. Nah, kamu bisa coba, kamu bisa lihat, kamu bisa demo-demonya. Kita lihat di sini ada banyak. Yang paling umum ini bambu HR. Bambu HR itu ada harga per bulan mulai 10.000. Ini yang paling terkenal di Indonesia juga banyak yang pakai. Kalau mau review silakan ini ya. Nah, ini seperti apa bambu ini? Nah, misalkan gitu ya. Bahkan ada fitur-fiturnya kamu bisa kamu colong lah, kamu curi, oh tampilannya kayak gini, kamu minta demo ke dia. Nah, di sini harga mulai dari 10.000, free trial tersedia. Oh, enak ini, kamu pilih. Nanti kamu seolah-olah daftar sebagai pelaku bisnis. Kalau nggak salah emailnya harus email, nggak tahu saya coba aja lah. Nah, kemudian di sini muncul kategorinya. Nah, ini ada ratingnya dia muncul. Dia mudah digunakan. Nah, ratingnya 4,3. Murah dia value for money 4,2. Berarti ya ya lumayan lah 4,2. Kalau bisa ada yang kasih tinggi berarti murah. Kalau 4,2 masih tergolong murah. Jadi ada 1.400 orang mengatakan murah dari 1.800 yang kasih rate 4,3. Misalkan kamu cari rating yang lebih tinggi ya silakan. Tapi rating kan juga ada hubungannya dengan jumlahnya. Jadi rating 43 terhadap 1.800 pengguna. Ini. Customer service ini gimana pelayanannya gitu ya. Nah, oke, dicoba di sini. Nah, nanti di sini kelihatan ini selain ini ada alternatif yang lain ditawarkan ya alternatifnya. Nah, kemudian ini ada small business. Jadi dia paling banyak dipakai di mana? Di yang bagian small business. Nah, berarti kalau kamu mau bikin software tentang human resource ya sumber daya manusia atau sistem kepegawaian, kamu ambil di sini karena ini banyak digunakan untuk perusahaan kecil UMKM. Nah, kalau yang gede nggak pakai bambu HR karena sedikit. Nanti kamu cari yang kamu bandingkan. Nanti kamu bandingkan mana. Nah, sekarang dari 10 gimana sih konsepnya kok kok bisa. Nah, ini bisa nanti lihat lihat tampilannya, bisa tampil lihat HP, bisa tampil dia ini webnya, bisa dilihat. Fiturnya apa saja? Fiturnya bisa juga diamati nanti.
Keren loh kayaknya. Ini harus login dulu ini kalau salah. Nah, di pricingnya, nah ini pricingnya itu dibagi menjadi, nah berlangganan. Jadi softwarenya itu murah tapi langganan. Jadi kalau dia connect, ini connect artinya softwarenya sama database-nya di servernya dia. Jadi kita sudah nggak butuh server, nggak butuh apa, nggak butuh program, diupdate datanya diupdate. Nah, Anda tinggal pakai yang mana. Kalau yang core ini hanya mampu untuk ini saja, gitu loh ya. Kalau yang $17 per bulan hanya mampu ini. Kalau yang $2, nah sekarang menentukan 10, 17, dan 25 ini dari pakai function point atau pakai perhitungan yang lain. Tadi fitur dan menentukan skalanya ini pakai ABC. Ya, kalau kalau makanya kalau mau skripsi gimana cara menentukan mau mau lebih jelas ya boleh ke saya nanti ya. Saya jabarkan nanti rumit ya. Yang jelas gimana menentukan $10, 17 nggak salah-salahan ini nggak salah-salahan ya dibandingkan dengan fitur. Nah ini nanti dibandingkan dengan para pesaing juga di sini. Jadi kalau kamu membuat membuat ya desain apa segala macam kemudian dibuat. Nah ini dilihat ini nanti. Nah gitu ya. Ulasan-ulasan juga penting ini. Kalau kamu buat skripsi analisis sentimen, aduh sudah malas saya pakai analisis sentimen. Nah, sudah kuno, sudah banyak gitu ya. Yang lain aja gitu ya. Nah, ini bambu HR. Nanti klik lagi, nanti ketemu lagi. Ketemu lagi misalkan mau pakai Ripeng. Nah, ini lebih murah ini. Oh, pemakainya lebih banyak 98%. Ada free trialnya. Jadi kamu bersurat pakai email ke dia untuk minta akunnya dia. Kamu kemudian coba kamu screenshot itu tampilannya kamu screenshot. Tampilan-tampilan program. Kalau prosesnya kan nggak tahu, tapi kan dari tampilannya, input outputnya, oh kira-kira kayak gini. Jadi kamu nggak kekurangan ide, nggak belajar lagi, jadi enak. Nah, di sini juga muncul harga-harganya, mulai yang berapa ini. Nah, ini nanti ada pesaingnya lagi. Nah, di sini juga pakai small, tapi enterprise sudah agak naik nih. Nah, kemudian penggunaan penggunaan sistem informasi ini ada hubungannya dengan payroll. Ini fitur ya, fitur dari apa namanya dari aplikasi itu yaitu payroll, payroll pembayaran ya, pembayaran sistem penggajian lah. Jadi human resource itu, sistem pegawaian itu connect dengan sistem pembayaran gaji, ya, pensiun atau apa segala macam itu ada hubungannya. Human resource, jadi orang ini pernah ikut pelatihan atau enggak dan sebagainya, memuat tentang kemampuan seseorang ini itu ada di sini. Time tracking ya seterusnya. Nanti kamu kamu lihat apa sih fungsinya time tracking itu apa dan seterusnya. Yang paling banyak digunakan di payroll-nya. Jadi smart software itu ada banyak fitur, tapi yang paling banyak digunakan di situ. Nah, ini siapa aja? Ini enak, ini kamu belajar ada statistiknya. Masuk ke software, ke web namanya captera.com. Nah, sampai tampilan-tampilannya ini tembak aja ini tampilannya ini. Nah, tampilannya ini ada ini. Anda minta aja dia. Nah, ini semuanya pakai SaaS. Nah, ini tampilannya ini. Bentar kok nggak tampil ya. Pakai software as a service. Nah, di sini muncul namanya ini gross pay, ada jam kerja, ada PTU apa saya nggak paham ini ada bonus atau segala macam nanti di review keluar. Run payroll-nya, nah penggajiannya jelas berdasarkan ini bisa di customize kalau nggak salah ini komponen-komponen ini bisa di customize. Jadi kamu kalau bikin aplikasi kalau mau lebih bagus ya kamu coba pelajari ini. Nanti muncul, oh dia punya fitur ini, punya kemampuan ini. Jadi kalau mau kamu bikin aplikasi, bikin vendor, kemudian kamu jual, nah pilih kemampuan-kemampuan yang ada di contoh-contoh aplikasi yang ada, gitu ya.
Nah, oke. Hari ini saya kira sudah cukup. Jam 10, nggak selama-lama, capek juga ini bahasa ini. Nah, nanti kalau belajar lebih lanjut, silakan belajar tentang analisis geometrik. Kalau memang ada waktu, saya ajari. Kalau enggak, ya sudah tahu jadi sekilas. Ini materinya. Kemudian ada tugas tadi dikerjakan. Nah, ini soal ini, soal hot. Hot itu artinya high order thinking skill. Ya, soal hot. Nah, ini soal hotnya ini. Jadi mikir, soalnya banget mikir ya, kamu pikirkan. Saya bagi dulu supaya ini materinya ke Anda sini ya. Pas saya ngomong aja cepet sekali dan jawab aja sudah capek. Nanti Anda ekspor ya. Saya yakin Anda punya kemampuan itu. Materinya adalah ini. Tadi ini materinya ini. Oke. Nah, ketiga catatan saya untuk hari ini kuliahnya. Ini biar masuk dulu. Oke, oke sekian dari saya. Yang hadir ada 30 orang ya, 30 orang. Alhamdulillah ya. Kalau pakai pakai ini bisa hadir lebih banyak dan itu saksikan itu saksikan. Nanti ini juga saya videokan kan saya rekam tadi. Mungkin ada berapa orang tadi yang nggak masuk, bisa lihat videonya. Nah, tugas-tugas bisa saling kerjasama, tidak masalah tugas ya, tapi setiap orang punya jawaban yang berbeda-beda ya. Kalau sama kelihatan nanti. Oke, saya akhiri demikian kuliah hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. oke, kita stop. Rekam. Kita keluar bareng-bareng ya. Kita stop.